Di tengah gelora besar membangun bangsa dan negara, gagasan-gagasan besar yang diperjuangkan Prabowo Subianto makin mendekati gagasan besar yang dibangun oleh Bung Karno. Gagasan-gagasan Prabowo seperti memperluas gagasan Bung Karno di era baru, terutama untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Di antaranya adalah gagasan tentang negara yang sanggup melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, yang mengangkat nasib rakyat untuk hidup layak, serta mencerdaskan kehidupan seluruh warga bangsa. Negara, dalam pemikiran Bung Karno dan Prabowo, bukan hanya hadir untuk rakyat, tetapi negara hadir dengan prinsip yang lebih lagi, yaitu satu buat semua, semua buat satu. Satu negara untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran seluruh rakyat, dan seluruh rakyat mengabdi dengan memberikan yang terbaik untuk kemajuan negara. Prabowo Subianto juga memperjuangkan demokrasi yang memperkuat jalan tengah. Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan kini sepenuhnya telah menjadi praktik nyata di Indonesia. Tetapi demokrasi yang diperjuangkan Prabowo adalah demokrasi yang bersifat sebagai jalan tengah. Dalam pandangan Prabowo, watak jalan tengah dalam demokrasi adalah menguatkan persatuan nasional dan mementingkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Konsep demokrasi seperti ini menggambarkan konsep demokrasi kekeluargaan yang diperjuangkan Bung Karno untuk bangsa Indonesia. Demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang tidak hanya dinikmati oleh segelintir golongan elit, kaum kaya pemilik modal besar, dan akhirnya hanya menghasilkan tirani minoritas terhadap mayoritas. Demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang sanggup memberi ruang bagi semua golongan, termasuk orang-orang kecil dan terpinggirkan, untuk bisa membangun kehidupan yang layak dan bahagia. Kemiripan gagasan Prabowo Subianto dan Bung Karno juga terlihat pada konsistensi terhadap perwujudan negara kesejahteraan sebagai bentuk negara yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagi Prabowo, negara adalah alat untuk menyempurnakan kemerdekaan. Negara adalah alat perjuangan terpenting untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dalam pandangan Prabowo sangatlah jelas, perjuangan membangun masyarakat adil makmur adalah perjuangan politik. Perjuangan membangun masyarakat adil makmur hanya bisa diwujudkan dengan membangun negara kesejahteraan. Salah satu terobosan besar Prabowo yang memperkuat kemiripan dengan Bung Karno adalah kehendak Prabowo menjadikan politik luar negeri Indonesia sebagai alat untuk menciptakan perdamaian dunia. Sejak zaman Bung Karno, Indonesia merupakan salah satu negara pendiri gerakan non-blok yang berusaha menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia di tengah persaingan kekuatan-kekuatan besar dalam percaturan global. Sejalan dengan semangat menciptakan perdamaian dunia, Prabowo tanpa ragu membentang tawaran konsep jalan keluar konflik Rusia-Ukraina yang terjadi hari ini. Banyak pihak merasa tidak sejalan atau keberatan dengan tawaran Prabowo, tapi Prabowo tidak ragu, karena solusi itu akan dibenarkan oleh konstitusi negara kita, juga oleh sejarah. What I'm putting forward is conflict resolution. I'm not saying which side is right or wrong. Kemiripan kuat antara Prabowo dan Bung Karno juga terdapat pada gagasan dan tindakan strategis dalam urusan nation building dan character building melalui pendidikan dan olahraga. Membangun bangsa memerlukan sistem pendidikan unggul yang bisa dinikmati oleh semua lapisan dan golongan dalam masyarakat. Pendidikan adalah sarana terbaik sekaligus jalan yang demokratis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Prabowo, rakyat harus bisa memasuki semua jenjang pendidikan yang disediakan oleh negara. Dan sejalan dengan itu, pendidikan berbiaya tinggi sebagai akibat kapitalisme di wilayah pendidikan harus dikurangi. Selain pendidikan, olahraga juga menjadi alat strategis untuk membangun karakter bangsa. Keberhasilan bangsa Indonesia menggelar momen Asian Games
pada tahun 1962 dan 2018, serta semangat besar menjadi tuan rumah Olimpiade akan menorehkan sejarah besar bagi bangsa kita. Keberhasilan itu juga memberi pelajaran penting bahwa melalui olahraga, rakyat bisa dididik memiliki sikap sportif, fair, kreatif, bersemangat tinggi, dan berorientasi mengejar prestasi. Di mata Prabowo, amatlah jelas, Indonesia sanggup tumbuh menjadi bangsa besar dengan prestasi-prestasi besar di bidang olahraga. Prabowo dengan segenap ketajaman visi, keberanian moral, dan keunggulan membangun strategi kepemimpinan terasa muncul sebagai Soekarno baru bagi bangsa Indonesia hari ini. Prabowo Subianto, the man of our time.